Amerika kembalikan artefak kuno peninggalan Majapahit kepada Indonesia. Ada apakah yang terjadi? Kejaksaan Wilayah Manhattan, New York telah mengembalikan 3 artefak dari masa kerajaan Majapahit kepada pemerintah Indonesia. Diduga benda-benda bersejarah ini berasal dari sindikat perdagangan gelap. Arkeolog senior menduga benda-benda bersejarah tersebut diselundupkan keluar Indonesia melalui Bali dan Singapura. 3 artefak itu telah diserahkan kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia New York. Demikian keterangan di situs resmi KJRI New York. Acara pengembalian 3 artefak senilai 6,5 miliar itu digelar di kantor kejaksaan di pusat kota Manhattan, New York. 3 artefak itu adalah batu relief peninggalan masa kerajaan Majapahit, patung perunggu arca Buddha dalam posisi duduk, serta patung perunggu arca Dewa Wisnu dalam posisi berdiri. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, Hilmar Farid, mengatakan artefak-artefak itu diperkirakan sampai di Indonesia pada awal Mei 2024 ini. Berdasarkan informasi dari Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, Hilmar mengatakan pihak otoritas Amerika Serikat mendapatkan benda-benda itu dari jaringan perdagangan antik gelap di Amerika. Dihubungi secara terpisah, arkeolog senior Juno Satrio Atmojo mengatakan ini bukan pertama kalinya Amerika mengembalikan artefak bersejarah yang berasal dari Indonesia. Sebab tak jarang barang-barang bersejarah justru berhasil melewati pemeriksaan bea cukai di dalam maupun di luar negeri. Begitu kata Junus yang juga anggota tim ahli cagar budaya nasional. Artefak yang dicuri itu banyak yang melewati Bali, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan juga Bali. Itu adalah tempat-tempat yang paling sering barang-barang itu keluar. Begitu kata Junus kepada BBC News Indonesia pada hari Senin 29 April 2024 yang lalu. Ia mengatakan bahwa seringkali barang-barang bersejarah itu dibeli secara legal oleh museum atau kolektor, namun sebenarnya sudah melewati proses perpindahan tangan secara gelap. Barang-barang itu mungkin keluar sebetulnya tanpa sepengetahuan kita, baik masa Belanda maupun masa Republik. Karena begitu banyak barang yang dibawa keluar melalui berbagai macam cara juga, melalui pembelian misalnya, penyelundupan, jadi bisa legal, bisa juga ilegal, begitu tandasnya. Direktur Perlindungan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, Judi Wahyudi, mengatakan untuk mencegah dan memitigasi terjadinya pencurian maupun penyelundupan artefak berharga dari Indonesia, pihaknya berjanji akan memperkuat kerjasama dengan Polri dan Interpol lintas negara lewat Memorandum of Understanding atau MOU. Dalam unggahan Instagram, KJRI New York menyebut barang-barang itu berhasil senilai $405.000 atau sekitar 6,5 miliar rupiah. Berdasarkan rilis resmi dari District Attorney Manhattan, New York, kasus pencurian, penyelundupan, dan penjualan barang-barang bersejarah tersebut melibatkan 2 terdakwa, yakni Subhas Kapoor, seorang warga negara India Amerika, dan Nancy Weiner, warga Amerika. Alvin Albrecht Jr., jaksa wilayah Manhattan, mengatakan pihaknya akan mengembalikan barang-barang antik yang dicuri oleh jaringan itu sebagai komitmen melindungi warisan budaya dunia. Kami terus menyelidiki jaringan penyelundupan luas yang terus menargetkan barang antik di Asia Tenggara. Meskipun kami telah mencapai kemajuan yang signifikan dan telah membongkar beberapa jaringan terkemuka, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, begitu ujar Alvin. Bersama dengan 3 artefak yang berasal dari Indonesia, terdapat pula 27 artefak asal Kamboja yang ditemukan dalam kasus tersebut. Artefak Indonesia diduga berasal dari Majapahit atau kerajaan yang lebih tua. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, Hilmar Farid, mengatakan bahwa KJRI New York akan mengirimkan 6 artefak yang berasal dari Indonesia. 3 diantaranya merupakan barang sitaan dari kasus perdagangan artefak ilegal. Satu itu relief batu dan ada 2 patung bahannya perunggu. Di samping itu, sebenarnya ada benda yang sudah pernah dikembalikan sebelumnya akan dijadikan satu paket. Jadi keseluruhannya akan ada 6, begitu kata Hilmar kepada BBC News Indonesia. Berdasarkan foto yang beredar, arkeolog senior Juno Satrio Atmojo
memperkirakan relief batu yang menunjukkan gambar dua tokoh memegang buah maja kemungkinan terbuat dari kapur atau marmer. Bahan itu dahulu digunakan untuk membangun candi-candi di wilayah Jawa Timur yang dikenal sebagai wilayah Kerajaan Majapahit. Namun ia memperkirakan batu relief tersebut sudah ada jauh sebelum Kerajaan Majapahit berdiri. Menurut saya gayanya bukan gaya Majapahit, tapi justru jauh lebih dekat ke gaya Kediri. Jadi sebelum Majapahit berdiri, dan itu berkoresponden dengan dua arca yang dikembalikan, yang menurut saya gayanya juga bukan gaya Jawa Timuran. Itu abad 13 hingga 15 juga, begitu jelas Junus. Meski begitu, ia memahami mengapa dalam rilis resmi yang dikeluarkan Kejaksaan Wilayah Manhattan, batu relief tersebut dikategorikan sebagai peninggalan Majapahit. Sebab dalam relief itu terukir figur yang menyerupai Resi, tokoh keagamaan yang identik dengan Kerajaan Majapahit. Resi itu pendeta yang agamanya campuran, Hindu, Buddha, dan agama lokal. Dia pakai ubal-ubal di kepalanya sebagai penutup kepala, itu biasa agak tinggi. Dan itu bukan ciri pendeta agama Hindu, juga bukan ciri pendeta agama Buddha, tetapi agama Resi. Kalau dilihat dari ciri-ciri tadi, sebagian orang akan bilang itu Majapahit, karena tokohnya Resi, tapi tokoh-tokoh Resi ini munculnya sebetulnya sebelum Majapahit juga sudah ada. Begitu lanjut Junus. Sementara untuk dua patung arca perunggu yang berukuran lebih tinggi, ia mengatakan mereka memiliki gaya yang khas Jawa Timur. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan mereka berasal dari situs penggalian yang sama dengan batu relief. Karena gaya ini berkembang di luar zamannya, katakanlah Kerajaan Mataram runtuh di abad ke-12, tapi gaya seninya masih berlanjut sampai beberapa tahun ke depan. Lalu dari mana asal barang-barang antik yang diperdagangkan secara ilegal itu? Berdasarkan keterangan dari situs resmi Kejaksaan Wilayah Manhattan, mereka sudah menyelidiki Subhas Kapoor dan komplotannya selama lebih dari 1 dekade atas dugaan penyelundupan, pencurian, dan penjualan artefak yang berasal dari negara-negara di wilayah Asia Selatan dan juga Asia Tenggara. Kapoor dan rekan-rekan terdakwanya menjual barang-barang antik ilegal tersebut melalui galeri Art of the Past yang berbasis di Madison Avenue, Manhattan, New York. Dari tahun 2011 hingga 2023, kantor kejaksaan dan DHS menemukan lebih dari 2.500 barang yang diduga diperdagangkan oleh Kapoor dan jaringannya. Nilai total dari artefak-artefak yang ditemukan melebihi 143 juta US dollar atau 2,3 triliun rupiah. Untuk mencari tahu asal-usul ketiga artefak tersebut, Hilmar mengatakan bahwa proses penelusuran akan dimulai dengan melakukan pemeriksaan daftar artefak yang ada di jaringan museum-museum di Indonesia, serta para ahli yang melakukan penggalian. Ia berharap dengan melakukan kajian dan penelusuran yang mendetail, mereka dapat mengetahui bagaimana benda-benda bersejarah itu dapat lolos dari perbatasan Indonesia dan jatuh ke dalam sindikat perdagangan barang antik ilegal hingga muncul di Amerika Serikat sana. Tentu untuk memastikan secara efektif tidak ada benda yang sama sekali keluar juga itu tidak mudah, karena ada banyak sekali jalur membawa benda dari Indonesia ke luar negeri dan kami tidak punya cukup sumber daya untuk memastikan semua saluran itu bisa terawasi dengan optimal. Lalu, bagaimana kerja sindikat perdagangan gelap artefak bersejarah? Arkeolog senior Junus Satrioatmojo mengatakan bahwa benda bersejarah yang dapat diperoleh dengan berbagai cara, baik itu secara langsung dicuri dari koleksi museum, ditemukan di toko-toko antik, maupun diperjualbelikan secara daring. Namun untuk barang-barang bersejarah yang masuk ke dalam sindikat, seringkali perpindahan dari satu negara ke negara lain terjadi dengan sangat cepat sekali. Barang-barang ilegal ini memang tidak mau lama-lama di tangan orang siapapun, karena kalau ditelusuri, mereka tahu risiko hukumnya. Di Indonesia hukumnya berat sekali, jadi kalau ketahuan mencuri kemudian diperjualbelikan, itu sudah 2 hukumannya, begitu ujar Junus. Ia mengatakan bahwa kebanyakan artefak-artefak dari berbagai penjuru Indonesia yang merupakan hasil pencurian dapat menembus ke luar negeri lewat Bali, Semarang maupun Jakarta. Kemudian barang tersebut diselundupkan ke luar negeri melewati pemeriksaan bea dan cukai. Junus mengatakan seharusnya satu pemeriksaan di bandara
barang itu bisa dicegat sebelum dibawa ke luar negeri. Namun seringkali mereka dibiarkan lewat dan berakhir di negara tetangga. Salah satu negara yang paling dekat dengan kita dan tidak ikut menandatangani protokol illicit trafficking on cultural properties atau perdagangan gelap kekayaan budaya yang dibuat oleh UNESCO adalah Singapura. Di Singapura semua barang selundupan apapun itu juga, mulai dari barang hidup sampai barang mati ada di sana, begitu kata Junus. Oleh karena itu, ia mengatakan perlu adanya komunikasi antar pemerintah untuk menyampaikan hilangnya barang-barang bernilai sejarah agar dapat diawasi dengan baik sebelum terlambat. Ia mengambil contoh kasus 4 tengkorak dengan ukuran gaya Dayak yang ditemukan di sebuah bandara di Los Angeles, Amerika Serikat setelah dikirim dari Bali. Setelah ditelusuri, tengkorak-tengkorak tersebut merupakan artefak asal Indonesia. Ada beberapa barang di Amerika yang kita tahu memang itu ilegal, karena foto-foto Belanda masih menunjukkan bahwa barang itu ada di Indonesia, sekarang sudah di Amerika atau di Eropa. Untuk itu, kedua negara ini harus mempertukarkan informasi, begitu lanjut Junus. Ketua Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia atau IAAI, Marsis Sutopo, mengatakan ia berharap bahwa kasus itu dapat menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan jual beli artefak-artefak arkeologi yang sangat tinggi nilainya. Tentu membongkar jaringan tersebut tidak mudah dan perlu melibatkan informan-informan internasional juga. Misalnya Interpol yang ada pada setiap negara. Pengulangan artefak dari satu negara ke negara asal tentunya juga harus mengikuti ketentuan hukum atau konvensi internasional. Menurut Marsis, kemungkinan masih banyak artefak-artefak asal Indonesia yang lainnya yang berhasil keluar melalui jaringan perdagangan ilegal. Oleh karena itu, ia merasa perlu ada pengawasan yang jauh lebih ketat terhadap barang-barang yang dibawa ke luar negeri lewat bandara maupun pelabuhan. Pada 2 titik tersebut harus ditempatkan petugas yang benar-benar memahami jenis artefak yang boleh dibawa ke luar negeri sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Dengan demikian, maka sudah ada pencegahan dini dari kemungkinan penyelundupan artefak-artefak arkeologi ke luar negeri. Lalu, apakah Indonesia mampu melindungi barang-barang bersejarah setelah dikembalikan? Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid mengatakan bahwa Kemendikbud sudah bekerja sama dengan Polri dan kantor Interpol lintas negara untuk membuat pemberitahuan artefak hilang alias Red Alert. Misalnya ada kehilangan yang terjadi di Indonesia, dokumentasi itu yang kami umumkan masuk ke dalam daftar Red Alert-nya Interpol. Jadi kalau benda itu kemudian muncul di salah satu negara yang polisinya merupakan anggota Interpol, dengan sendirinya itu akan diproses seperti di Amerika, begitu lanjut Hilmar. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa saat ini ada ribuan paket yang ditahan oleh pihak bea cukai sebelum keluar dari Indonesia dengan alasan benda-benda itu diduga mengandung nilai sejarah, baik yang ada dalam daftar cagar budaya maupun tidak. Jadi, pencegahan ini sebenarnya ada dan berjalan cukup efektif, bahkan untuk benda-benda yang sebenarnya tidak masuk ke dalam daftar tapi tetap ditahan, begitu tambahnya. Direktur Perlindungan Kebudayaan Judi Wahyudi mengatakan bahwa pihak Kemendikbudristek akan menerima artefak-artefak tersebut dari Kemlu untuk dilestarikan dan dikelola di Museum Nasional Indonesia. Untuk memastikan penanganan benda-benda tersebut, di Ditjenbud Kemendikbudristek sudah ada lembaga museum dan cagar budaya yang membawahi 18 museum yang didukung oleh SDM yang kompeten serta sarana dan prasarana yang cukup memadai. Begitu kata Judi kepada BBC News Indonesia. Demi mencegah pencurian dan penyelundupan artefak ilegal, Juni mengatakan Kemendikbudristek akan memperkuat aturan tersebut serta implementasinya serta penetapan menjadi cagar budaya peringkat nasional. Juga meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Interpol, Kepolisian, Kemenlu, Kemenkumham, Bea Cukai, dan juga Imigrasi. Ketika ditanya ada beberapa jumlah artefak hilang dalam database, Judi mengatakan pihaknya masih menelusuri data benda-benda bersejarah yang telah dicuri. Sebab ia mengatakan kasus-kasus pencurian artefak rata-rata kejadiannya itu sudah sangat lama dan belum ada di dalam database.
wah, makin terlihat betapa kayanya sejarah bangsa Indonesia. Masihkah kita merasa inferior atau rendah diri dari negara lain di saat dunia pun membuktikan betapa kayanya bangsa kita? Andalah yang bisa menjawabnya. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda?